Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat datang Ibu dan Bapak. Mari silakan dulu. Baik Ibu, terima kasih. Sama. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bidan Nurul Nuzula yang bertugas pada pagi hari ini, dan teman di sebelah saya. Perkenalkan juga Ibu, saya Aganisa Putri, asisten dari Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu gimana kabar Ibu dan Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar kami baik-baik saja Bu Bidan. Dan alhamdulillah kami masih diberi kesehatan. Baik, wah nampaknya Ibu dan Bapak bawa anak yang imut ya. Kalau boleh tahu nama dedek bayinya siapa? Namanya adiknya. Wah, nama yang bagus ya. Semoga ke depan adiknya bisa membahagiakan Ibu dan Bapaknya ya. Nah, baik Ibu, saya kalau boleh tahu untuk melengkapi data yang pasien, kalau boleh tahu nama Ibu dan Bapak siapa? Nama saya Ibu Nisha. Dan ini suami saya Bapak Leo. Oh baik Ibu Nisha dan Bapak Leo, jika saya ingin tahu lebih lanjut, Ibu dan Bapak tinggal di mana ya? Saya tinggal di Jalan Kesehatan Bulungan Ibu. Oh ternyata tidak jauh dari klinik ini ya. Iya Ibu Bidan. Jadi resikonya kurang ya ketika ketimbang dengan pasien yang rumahnya jauh. Kalau boleh tahu tujuan Ibu dan Bapak datang ke sini apa ya, sehingga saya bisa membantu kendala dari Ibu dan Bapak. Iya Ibu Bidan, jadi begini. Saya baru saja melahirkan anak pertama dan kami ingin merencanakan program keluarga berencana Bu. Maka dari itu saya ingin menunda kehamilan karena saya berencana untuk tidak menambah hubungan kira-kira selama 2 tahun Ibu. Oh jadi begitu permasalahannya. Jadi Ibu ingin menunda kehamilan kurang lebih 3 tahun ya? Iya Ibu. Nah, jadi jika saya boleh tahu Ibu, mohon maaf ya Bapak sebelumnya, alasan yang mendasar Ibu dan Bapak ingin melakukan KB ini untuk menunda kehamilan itu apa ya? Ya Ibu Bidan, jadi begini. Kebetulan pekerjaan saya dan suami saya itu PNS di Dinas Kesehatan. Dan seringkali kami dinas di luar kota Ibu. Kami pun mempunyai kesibukan dan jadwal yang padat. Selain itu, kami ingin fokus untuk merawat dan membesarkan anak kami. Yang pertama dulu, jadi gak apa-apa kan Bu Bidan? Oh begitu ya, nggak apa-apa Ibu. Tujuan dari KB kita bukan memutuskan kehamilan tapi ingin menunda. Dan tujuan Ibu juga sangat mendasar. Ibu ingin agar tumbuh kembang aditya lebih terjamin, lebih baik seperti perkuliahan, sekolah dan lain sebagainya. Dan saya mendukung tindakan yang ingin Ibu ataupun Bapak lakukan. Jadi begini Ibu, kan ada beberapa Ibu kalau boleh tahu di sini Ibu ingin mengetahui lebih lanjut alat kontrasepsi apa yang ingin digunakan. Ya Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam alat kontrasepsi. Di sini ada berbagai macam-macam alat kontrasepsi yang bisa Bapak Ibu terapkan, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan rinci. Dan apabila penjelasan saya kurang jelas ataupun Ibu merasa penjelasan saya terlalu cepat, Ibu dan Bapak bisa menghentikan saya ketika saya menjelaskan ya Bapak Ibu. Baik Ibu. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan mengenai metode alat kontrasepsi, dan di sini saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan agar Bapak dan Ibu memahami apa yang saya maksudkan. Baik Ibu, di sini ada berbagai macam seperti Ibu bisa melihat dan Bapak, pil KB. Mungkin Ibu dan Bapak sebelumnya pernah melihat atau dijual di berbagai apotek, klinik lainnya, dan ini adalah bentuk pil KB ya Ibu. Pil KB adalah salah satu kekurangan dari metode pil KB ini, yaitu kontrasepsi ini bila Ibu melewatkan jadwal minum KB beberapa kali, kemungkinan proses kehamilan akan terjadi Ibu.
Maka dari itu, jika ibu melewatkan minum pil KB ini satu kali, mungkin saja proses kehamilan tidak terjadi. Tetapi kan biasanya kita dengan kesibukan ibu dan ibu pasti suka lupa meminum pil KB tersebut. Dan jika ibu melakukan hal tersebut terus-menerus, maka hal tersebut bisa menyebabkan kehamilan ibu. Dan hal ini niat awal ibu ingin menunda akhirnya tidak terjadi. Dan selanjutnya yaitu penggunaan suntik KB. Suntik KB ini sering dilakukan oleh beberapa masyarakat sekitar, seperti ada masyarakat atau pasien saya yang lain menggunakan alat kontrasepsi suntik KB. Hal ini bisa dilakukan, tetapi ada saja beberapa dampak ataupun efek sampingnya, seperti setiap orang itu berbeda-beda dampak dan efek sampingnya, seperti berat badan bertambah dan lain sebagainya. Dan ketika ibu menggunakan alat kontrasepsi, ibu tidak perlu khawatir dengan berat badan ibu yang bertambah, karena inilah efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi. Dan selanjutnya yaitu ada kondom. Kondom ini bisa digunakan sebagai salah satu metode alat kontrasepsi yang Bapak gunakan. Karena apa? Karena ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan hubungan suami istri, Bapak bisa menggunakan alat kontrasepsi ini. Tetapi ketika kita menggunakan kondom ini juga ada dampak-dampak negatifnya, seperti kita tidak bisa sepenuhnya berharap kepada alat kontrasepsi ini. Apakah Bapak mengerti apa yang saya maksud? Nah, Bapak bisa saja menemukan kondom ini dijual bebas ya, seperti di Alfamart, di klinik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat kontrasepsi IUD. Nah, jadi penggunaan alat kontrasepsi IUD ini dapat memberikan perlindungan jangka panjang karena efektif mencegah kehamilan 3-10 tahun tergantung dengan jenis alat yang digunakan. Bila ibu ingin hamil, ibu cukup melepaskan alat kontrasepsi tersebut. Nah, apakah ibu dan suami punya gambaran tentang metode apa yang akan ibu terapkan? Ya, Bu Bidan, kami sudah mempunyai gambaran. Sepertinya saya akan memilih metode IUD untuk melakukan program KB ini, Bu. Baik, saya tidak akan tergesa-gesa ingin meminta keputusan ibu dan suami. Saya akan memberikan waktu kepada ibu dan suami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ibu dan suami bisa berdiskusi. Baik, Bu Bidan, kami akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Baik. Baik Ibu, kami sudah memutuskan, Bu Bidan, bahwasanya saya ingin menggunakan alat kontrasepsi ini IUD. Dan kami pikir metode inilah yang sangat cocok untuk saya di antara yang lainnya. Baik Ibu, jika keputusan Bapak dan Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi IUD, boleh saja. Tetapi di sini saya mohon maaf Bapak dan Ibu, saya izin bertanya, apakah masih ada luka yang belum sembuh total di bagian vagina Ibu? Karena hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan kita nanti Ibu. Alhamdulillah, luka persalinan saya sudah pulih Bu dan tidak ada masalah. Bu Bidan, oh iya, apakah Ibu Bidan bisa menjelaskan secara detail mengenai IUD Ibu? Syukurlah jika tidak ditemukannya bekas luka yang belum sembuh total. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode IUD kepada Ibu dan Bapak. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah sperma dan sel telur bertemu. Alat kontrasepsi ini juga menawarkan perlindungan jangka panjang kepada ibu terkhususnya ya Bapak, dan karena efektif mencegah kehamilan hingga 3-10 tahun tergantung dengan jenis yang digunakan seperti yang saya katakan sebelum tadi. Dan bila ibu ingin hamil, ibu bisa melepaskan IUD tersebut dengan cara ibu bisa pergi ke klinik saya, atau ibu tidak sempat atau berada di luar kota, ibu bisa ke tempat yang terjangkau seperti rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Dan di sini tingkat efektivitas jauh tinggi yaitu 99%. Sampai di sini kita tidak bisa menangkal segala sesuatu atau mempercayai beberapa kontrasepsi tersebut, karena segala sesuatu itu Allah ya Ibu yang tahu tentang rezekinya kita memiliki anak. Kita sebagai manusia hanya merencanakan saja. Nah, niat Ibu dan Bapak kan baik, ingin mencegah ataupun mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Jadi ibu dan bapak ingin menggunakan metode IUD, itu saya sangat memperbolehkan karena IUD tersebut tidak memiliki efektivitas atau efek negatif yang terlalu tinggi, dan hal ini 99% berhasil dan 1% tersebut kita bisa kemungkinan tidak berhasil dan atau ada lain hal atau gangguan di dalam rahim ibu yang terjadi sehingga menyebabkan kehamilan terjadi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini mekanisme dari kinerja pemasangan IUD sendiri yaitu yang pertama dapat menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi, dapat mempengaruhi proses peluburan sel sperma dalam rahim sebelum ovum mencapai kovum uteri, dan dapat memungkinkan untuk mencegah implementasi telur dalam uterus atau proses tertanamnya hasil kontrasepsi di dinding rahim. Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu ada yang ragu nih atau ada yang ingin ditanyakan lagi, atau misal Bu Bidan saya kurang mengerti di bagian ini karena Ibu Bidan terlalu cepat menjelaskannya, apakah ada Ibu? Mungkin cukup ya Ibu, penjelasannya dapat saya pahami. Baik Ibu, untuk penjelasan lebih lanjut kami akan menjadwalkan kembali jadwal kunjungan ulang Ibu ke kami. Ibu dan keluarga bisa berdiskusi lebih lanjut, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa macam IUD yang dapat kita gunakan atau yang dapat Ibu pilih. Yang pertama ada Liposlope, Soft Coil, dan Super Copper T, Copper 7, Multitol, and Progressor IUD. Dan yang paling umum digunakan di Indonesia ialah jenis Copper T dan Liposlope. Jadi untuk pilihan tersebut saya akan menjelaskan jika Ibu ingin tahu di antara berbagai macam IUD tersebut. Ibu ingin tahu yang mana yang sering digunakan di Indonesia atau umum digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu jenis Copper T dan Liposlope Ibu. Banyak juga ya Bu Bidan. Copper T dan Liposlope itu seperti apa ya Bu Bidan? Baik Ibu, memang banyak sekali jenisnya. Untuk Copper T adalah alat yang terbuat dari kawat tembaga halus yang dililitkan pada bingkai plastik terbentuk T dan ditempatkan di dalam rahim. Sedangkan Liposlope adalah alat yang terdiri dari plastik tipis dengan kawat membengkuk dengan bentuk S bersambung. Apakah penjelasan saya sampai sini cukup dipahami Ibu dan Bapak? Cukup dipahami Bu. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Ibu pasti juga ingin tahu apa sih efek samping dari kedua alat kontrasepsi tersebut. Alat yang timbul, efek negatif yang timbul ketika Ibu menggunakan Copper T yaitu Ibu jangan merasa khawatir jika efek sampingnya hanya akan bersifat sementara ya Ibu, dan begitu pun sebaliknya. Jadi saya akan mengembalikan keputusan itu kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ingin menggunakan IUD jenis Copper T atau Liposlope. Ya Bu Bidan, penjelasannya dapat saya pahami. Saya ingin bertanya Bu Bidan, apakah kelebihan dan kekurangan dari dua jenis metode itu? Baik Ibu, di sini saya telah menjelaskan sebelumnya di awal tadi. Kekurangannya salah satunya kita dapat merasa timbulnya penggunaan Copper T, tapi beberapa efek samping seperti yang pertama kita akan merasakan rasa nyeri di bagian bawah Ibu. Hal tersebut Ibu jangan merasa takut atau panik, karena jika Ibu merasa panik, hal tersebut akan membuat masyarakat di sekitar ataupun keluarga Ibu ikut merasa panik juga. Maka Ibu tetap tenang dan gunakan metode relaksasi atau tarik nafas, hembuskan. Dan hal tersebut bisa Ibu lakukan jika Ibu merasa bagian bawah Ibu sakit, dan hal ini bersifat sementara Ibu. Jadi dari beberapa tersebut yang telah saya jelaskan, Ibu ingin mengambil metode yang mana Ibu? Saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Baik Ibu, sepertinya saya ingin memakai jenis KB IUD Property, dan juga saya dan suami telah melakukan pertimbangan. Apakah Ibu dan suami sudah benar-benar yakin menggunakan alat kontrasepsi IUD yang berjenis Copper T? Iya Ibu Bidan, saya sudah betul-betul mantap ingin menggunakan KB IUD jenis Copper T. Oh iya Bu Bidan, saya ingin memasang KB IUD sama Bu Bidan saja. Apakah Ibu Bidan bisa?
Baiklah Ibu, tentu saja bisa. Saya merasa bangga telah dipercayai oleh Ibu dan Bapak, dan insya Allah kepercayaan Ibu dan Bapak akan saya pegang, dan kita akan melakukan proses pemasangan ID-nya kapan kalau bisa saya tahu Ibu. Ya Ibu Bidan, insya Allah saya dan suami akan datang kembali ke sini dan saya akan membawa surat hasil pemeriksaan saya Bu Bidan. Sebelum pamit, saya ingin mengucapkan terima kasih ya Ibu. Baik Ibu dan Bapak, sekali lagi saya juga berterima kasih kepada Ibu dan Bapak. Semoga hasil apapun keputusan yang akan Bapak dan Ibu putuskan bisa berbuahkan hasil yang baik, dan semoga adik-adik Tia bisa tumbuh kembang dengan baik. Terima kasih juga ya Ibu dan Bapak. Saya tunggu kunjungan ulangnya datang ke klinik saya. Terima kasih. Ya Bu Bidan, kalau begitu saya pamit ya. Assalamualaikum Ibu Bidan. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih kembali Ibu.